Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang muslim sebelum dia melakukan suatu pekerjaan. Dari keterangan Kitab Sulam Taufik halaman 37 cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi kitabih amin. Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma halallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Wajib bagi seorang muslim, bagi setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, alla yadkhula fi syai'in, untuk tidak masuk dalam suatu perkara, hatta ya'lama, hingga dia tahu ma halallahu ta'ala minhu, apa yang dihalalkan oleh Allah dari sesuatu tersebut, wa ma harrama, dan apa yang diharamkan. Intinya setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu halal, apakah itu haram. Terus apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Contoh semisal kita mau berdagang, maka sebelum kita berdagang, kita diwajibkan sebagai orang muslim yang mukallaf untuk mengetahui apa yang dilarang dalam berdagang tersebut dan apa yang dibolehkan dalam berdagang. Contoh semisal mengurangi timbangan tidak boleh. Terus mengurangi takaran atau berbohong untuk agar dagangannya laku. Kemudian mengambil pelanggan orang lain yang sudah mau beli kepada orang lain. Jadi sudah mau beli kepada orang lain, sudah masih tahap negosiasi, lalu kamu tikung dia, kamu iming-imingi dengan harga yang lebih murah, padahal dia masih tahap negosiasi, masih tahap tawar-menawar dengan orang lain. Beda kalau dia sudah pergi, sudah tidak jadi dengan yang pertama, baru kita tawarin, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah sedang tawar-menawar, ini terus kamu masuk, orang tersebut diiming-imingi dengan harga yang lebih murah, diskon apa dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan pertengkaran, perpecahan tentunya. Maka jangan sekali-kali, apalagi di dunia online ya. Di dunia online banyak orang promo di Facebook barang-barang dagangannya. Dia sudah tanya-tanya berapa harganya, terus langsung kamu DM, seret. Lihat ada komentar, langsung kamu DM, ditanya-tanya, gimana kamu kesana jadi, seperti itu. Kemudian dikasih harga berapa, sekian, oh ya ke saya aja lebih murah, saya kasih potongan dikit, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi mengambil pelanggan orang lain kalau dalam dunia online seperti itu, kecuali orang itu memang tanya sendiri ke kita, ya tanya langsung, tanpa kita mengiming-imingi ataupun yang menggiring dia untuk ke kita. Kalau masih dalam tahap negosiasi dengan orang lain atau tahap tawar-menawar, belum lepas. Terus selanjutnya di Allah, dan bukan hanya perdagangan ya, lain dan semuanya. Li Allah subhanahu wa ta'ala abadana bi asya'a fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Karena Allah itu telah
memerintahkan kita untuk beribadah dengan sesuatu, maka kita harus menjaganya, harus menjaga apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Waqad ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di antara contohnya Allah telah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Padahal bai' sama riba atau perdagangan dengan riba itu hampir sama, sama-sama mengambil keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan, namun caranya beda. Atau caranya itu ada yang salah, maka jadi riba. Waqad qayyada asy-syar'u hadzal bai'a bi alati at-ta'rif. Dan syariat telah menjadikan contoh perdagangan sebagai alat untuk memberitahukan, mendefinisikan biquyudin wa syurutin wa arkanin, dengan batasan-batasan, syarat-syarat dan rukun, labudda min mura'atiha, yang harus kita menjaganya, yang harus dijaganya. Fa'alaman aradal bai'a wasyira'ah. Jadi barang siapa yang ingin menjual ataupun membeli, menjual dan membeli, ayyata'allama dzalika, harus mengetahui semua itu. Wa illa akala riba sa'a al-abad. Kalau tidak, maka dia akan memakan riba, baik itu disengaja ataupun tidak, baik pun dia itu mau atau tidak mau. Kalau tidak mengetahui, maka pada akhirnya dia akan makan riba tanpa disengaja. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebelum kita terjun ke sana, harus betul-betul tahu apakah itu halal ataupun haram. Dengan tahunya tersebut, maka kita bisa menghindari yang haram dan bisa melakukan yang halal. Atau minimal meskipun kita nanti terlanjur melakukan hal yang diharapkan, kita itu tahu bahwa kita itu dosa, dan kita bisa bertaubat karena kita tahu bahwa salah, bisa memperbaikinya. Beda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Mungkin itu aja penjelasannya. Sekarang kita makna dulu. Faslun utawi ku fasal yajibu wajib ala kulli muslimin ati sapan-sapan wong muslim mukallafin kang mukallaf ala yadhulani atau orang mlebu sapa wong fi syai'in min suci-suci hatta singgo ya ana mawrus sapa wong mak barang ahal kang alalakan Allah subhanahu wa taala min saking ma wa ma ilan barang haram kang haramaken sapa Allah ya Allah karasa abutuhni Allah subhanahu wa taala ta'abbada iku gawe ibadah sapa Allah naik kita atau amr ibadah sapa Allah naik kita biasa kalawan piro-piro suci-suci fala budda muka ora min mura'atima saking reksa barang ambata kang wis amr ibadah sapa Allah naik kita bihi kalawan ma waqad ahallal bai'ah, dan teman-teman ahalla ngalalaki Allah sapa Allah al-bai'a ing bai' wa harama lan ngaramaki sapa Allah riba ing riba. Waqad qayyadana teman-teman ulang kiri sapa asyar'u apa syariat hadal bai'a ing kalabai bi alat ta'rif kalaban alat ta'rif alat pelanggaran bikuyutin kalawan pira-pira batas wasyurutinan pira-pira syarat warkaninan pira-pira rukun labu dagang orang min muraatiha saking ngrekso kuyut syurut arkan pengalaman maka wajib ada seuang aro dagang karep sepaman albain atau wal syural tuku ayat alamah apa yen to ngaweruhi sapa wong dari kang mengkono kuyut ya syurut arkan. Walalan lamun ora akal moko mangan sapa wong moko bakal mangan sapa wong riba ing riba syaa kerso sapa wong apa utawa nolak sapa wong. Faslun sing menika fasal wajib ala kulli muslimin dak sapan-sapan orang Islam mukallafin saya mukallaf Allah yadkhula Kotu tak masuk pasar orang kisain yang dalam perkara hatta sampai ya lama orang ini sebuah orang madak barang ahla sing ala laki Allah pasar Allah taala min kudarima wa ma barang haram sing ala maki pasar Allah lian Allah karena sampun Allah subhanahu wa taala ta'abbadah panikah ampun ngalampai pasar Allah nada dan kula saja kita biasa kalaban pan berempang perkara pelabuhan maka
qatuh min muraatihima min muraatima dari ajaga barang ta'abbada sampun ngalampai pasal Allah nada kita bihi kalaban emak waqad ahalla banaqum ngalaki Allah pasal Allah banaqum ngalaki pasal Allah albay ada be wa harama ngaramaki pasal Allah ibadah riba waqad qayadah ban bis abri batas pasal Allah abri batas asar apa syariat hadal banyak ada panikam be bi alat ta'rif kalaban alat ta'rif alat pelanggaran bi kuyutin kalaban pan batas wasyurutin ban syarat wa arkani ban rukun nyabut dasekotu min muraatiha jaga satayadina pengalaman maka wajib atas orang aromis akar pasal orang albin ada meleh wal siro da ajual wal siro aban meleh ayat ta'ala menapa qatu ajar pasal orang dari kadang disikapi wa illa lam mungkin tak ajar akala maka pasti ada pasal orang riba ada riba saah akar pasal orang amba atau songkan pasal orang. Demikian penjelasan untuk kesempatan kali ini. Tidak ada bacaan makna atau keterangan yang salah bahwa min nafsi itu dari diri saya pribadi. Kalau ada yang benar Allah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.